Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Todini Ruslan Sibarani Putra dengan NIM L1A02086. Di sini saya dari kelompok 2 dengan tema visi, misi, dan sejarah Unsud. Ditemani dua teman saya, yaitu dan silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM L1A022083. Dan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Valerian Saputra dengan NIM L1A022081. Oke, mari saksikan video kita. Mari bisa. Generasi Sudirman. Melangkah pasti mencapai tujuan, meski ku tahu ini takkan mudah. Tetap melangkah lawan perubahan. Yang pertama, sejarah awal terbentuknya Unsud atau Universitas Jenderal Sudirman, disingkat sebagai Unsud, adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Universitas ini berdiri pada tanggal 23 September 1963. Nama Jenderal Sudirman diambil dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang merupakan pahlawan nasional kelahiran ex-Karisidenan Banyumas untuk mengenang jasa-jasanya pada nusa, bangsa, dan negara. Unsud adalah universitas tertua kedua di Jawa Tengah setelah Universitas Diponegoro atau Undip, dan menjadi salah satu universitas yang bergengsi di Indonesia dengan angka peminat yang relatif tinggi dalam seleksi nasional setiap tahunnya. Kampus yang memiliki luas lebih dari 850.000 meter persegi ini memiliki udara yang relatif sejuk karena secara geografis letaknya berada di ketinggian 210 sampai 245 mdpl dan berada di kaki Gunung Slamet. Selain sejuk, kampus ini letaknya tidak berada persis di tengah keramaian kota, sehingga bisa dikategorikan kondusif dan nyaman untuk kegiatan belajar, mengajar dengan biaya hidup yang terjangkau. Generasi Sudirman. Kayaknya sejarah Jenderal Sudirman. Mungkin aku baca aja kali. Universitas Jenderal Sudirman juga tercatat menjadi salah satu dari 10 besar PTN terfavorit di Indonesia, menimbang amaran tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendesakan masyarakat Banyumas akan kebutuhan pendidikan tinggi tersebut. Para pemimpin Banyumas menggagas ide pendirian perguruan tinggi di wilayah Banyumas melalui inisiatif oleh pemangku kepentingan di Banyumas, yakni Raden Sumarjito sebagai Residen Banyumas, Raden Kriharto, Raden Sutarjo S, M. Sumarmo, Raden Suroso, SH, dan Letnan Kolonel Sugiharto yang merupakan sebagian dari 35 orang tokoh inisiator dari latar belakang militer dan masyarakat umum. Digagas Yayasan Pembina Universitas Jenderal Sudirman sebagai lembaga penanggung jawab pendirian perguruan tinggi di Banyumas. Kemudian berusaha mewujudkan berdirinya sebuah universitas. Panitia pendiri universitas menggunakan nama Panitia Pendiri Universitas Jenderal Sudirman atau PP Unsud. Usaha yang tidak kenal lelah dari PP Unsud dan Yayasan Pembina Unsud
menghasilkan buah manis yang melalui SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia atau PTIP nomor 121 tanggal 20 September 1962. Fakultas pertama di Unsud didirikan. Fakultas tersebut adalah Fakultas Pertanian yang merupakan embrio berdirinya Unsud atau Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto yang pada awalnya berada di bawah naungan Universitas Diponegoro yang terletak di Semarang. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau PTIP nomor 153 tanggal 12 September tahun 1963. Lahirlah Universitas Jenderal Sudirman pada tanggal 23 September tahun 1963 di kota Purwokerto, dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 195 tertanggal 23 September tahun 1963. Secara resmi didirikan Universitas Jenderal Sudirman atau nomenklatur sebelumnya menurut Kepres dieja dengan nama Universitas Jenderal Sudirman yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan diresmikan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau kini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Profesor Dr. Tojib Hawijaja yang bertempat di Rumah Dinas Presiden Banyumas, Jenderal Sudirman. Apaan nih? Oh, pendirian Universitas Jenderal Sudirman dimulai dengan dibentuknya 3 fakultas pendiri atau triad, yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Biologi, dan Fakultas Ekonomi. Ketiga fakultas ini mencerminkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat Banyumas sebagai wilayah rural dan corak sosial ekonominya kental dan kegiatan pertanian. Kepemimpinan Unsud dipegang pertama kali oleh Raden Soemarjito yang menjabat sebagai Ketua Presidium Universitas Jenderal Sudirman selama 2 tahun, dan didampingi oleh Raden Suroso, Raden Kiriharto, Letnan Kolonel Sugiharto, dan H.R. Bonyamin. Sebagai anggota Presidium Unsud, pembangunan Unsud baru dimulai beberapa tahun setelah pendiriannya sejak 1963 silam. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah fakultas-fakultas baru seperti Fakultas Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta fakultas yang terakhir dan yang paling baru, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Karakter geografis sumber daya dan kultur di wilayah Kresidenan Banyumas membuat Unsud memiliki ciri khas yang bercirikan perdesaan yang berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal, sehingga visi Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2034 adalah diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal. Visi tersebut akan dicapai dalam 5 tahapan dengan indikator capaian berupa tingkat pengakuan di tingkat nasional, ASEAN, regional, dan internasional. Tagline yang ditetapkan adalah Creating a Better Future, yang mengandung makna Unsud berkomitmen pada upaya berkesinambungan dan jaminan akan masa depan yang lebih baik. Mungkin cukup segitu. Lari ah. Dalam mencapai visi, Unsud mempunyai sejumlah misi yang harus dijalankan secara terus-menerus. Berikut adalah misi Universitas Jenderal Sudirman. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, mengembangkan penelitian dan inovasi unggul untuk pengembangan ilmu dan peningkatan daya saing bangsa.
Yang ketiga, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi institusi pada pengembangan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan tata amung universitas yang baik. Dengan misi ini, Universitas Jenderal Sudirman berusaha untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin kompleks dan mempersiapkan lulusannya untuk mampu menghadapi tantangan dan bersaing di tingkat global. Mungkin sekian dari kami tentang sejarah dan visi misi Unsut. Kita banyak kekurangannya karena kita semua laki-laki, yang benar itu hanya wanita saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.